Yuk mulai. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tafsir Quran karya Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin HS. Di sini ada Jelida Arsy sama Nelly dan Novi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Jelita. Silahkan, Jel. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas Haikalul Kitab, Nuskhatul Kitab. Ini profil kitab mulai dari identitas fisiologis dan deskripsi kitab. Ini seperti yang kalian ada di layar. Yang warna merah ini cetakan edisi cetakan kedua. Lalu yang warna hijau ini cetakan ke-7. Tapi kita nggak punya ya, secara pribadi nggak punya masing-masing. Jadi kita menemukannya nih yang warna putih nih. Yang ini kita PDF sih, dan PDF-nya nggak ada covernya gitu. Covernya hanya ini gitu. Ini kebetulan dari cetakan Malaysia gitu. Tapi isinya kurang lebih sama kok sama yang dari cetakan Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke identitas fisiologisnya ya. Nama kitabnya Tafsir Quran, penulisnya Haji Zainuddin Hamidi dan Haji Fakhruddin HS, penerbitnya Kelang Book Center, kota terbitnya di Selangor, Malaysia, ini cetakan kedua, dan tahun terbitnya tahun 1988 Masehi, jumlah jilidnya hanya 1, halamannya 1012. Tafsir ini merupakan pertama kali terbit pada tahun 1959 oleh penerbit Wijaya Jakarta. Kemudian dicetak lagi sampai pada cetakan ke-13. Dia berhasil dicetak sampai 13 kali gitu ya. Namun penulis hanya menemukan yang lainnya pada cetakan ke-7 yang tadi telah aku deskripsikan sedikit. Ini perbedaannya ya, secara rincinya sedikit juga. Ini cetakan kedua, yang merah, cetakan ke-7, yang warna hijau. Jenis cover sama-sama hardcover. Warna sampulnya kalau yang ini merah ya, yang kedua, yang ke-7 hijau. Beratnya lebih berat yang cetakan ke-7, 2 kilo. Terus halamannya sama, 963. Kalau tadi kan yang pemakalah temukan 1012 halaman ya, cetakan Malaysia. Ini 963. Tahun terbitnya, kalau yang cetakan kedua 1962, kalau yang cetakan ke-7-nya 1979. Nah, ini yang tadi saya paparkan. Referensi yang digunakan penulis kami, kelompok kami ini, kami menemukan yang tafsir Quran cetakan Malaysia, cetakan Kelang Book Center. Tidak terdeteksi, ini sekarang masuk ke deskripsinya ya. Deskripsi kitabnya, tidak terdeteksi cover jenis apa ataupun berwarna apa, baik secara literatur internet keseluruhan maupun dalam bentuk PDF sendiri tidak ditemukan. Terdapat tanda izin penerbit kitab oleh penerbit Wijaya di Malaysia dengan keterangan untuk menerbitkan di Malaysia kitab terjemahan tafsir Quran 30 juz Wijaya ini dengan syarat tidak boleh dijual di Indonesia. Terdapat pula sambutan-sambutan di bagian awal, diantaranya dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Candu, yaitu Ketua Mahkamah Syariah Sumatera Tengah. Kemudian ada Syekh Ibrahim Musa Parabek, Dekan Perguruan Tinggi Islam Darul Hikmah Bukit Tinggi, dan Yang Mulia Inyik Agus Salim. Kemudian sebelum memulai penafsiran, dijelaskannya terlebih dahulu sejarah ringkas turunnya Al-Quran sebanyak 18 halaman. Pada bagian isi penafsiran di bagian atas disebutkan surah keberapa, nama surat beserta artinya, diturunkan di mana, dan berapa ayat. Bagian tengah diisi dengan ayat di sebelah kanan dan terjemahnya sebelah kiri, dan di bagian bawah diberi penafsiran singkat. Serta bagian pinggir atas bawah kertas terdapat ilustrasi gambar seperti gambar, ini kurang ya, seperti gambar serangga. Nih guys, seperti yang ada di layar ya, yang sebelah kiri, ini surat izin menerbitkan terjemah tafsir Quran di Malaysia, izin percetakan. Terus yang tengah ini yang tadi dijelaskan sejarah turunnya Quran, sejarah ringkas. Jadi sebelum penafsirannya dimulai, dijelaskan terlebih dahulu sejarahnya Al-Quran sebanyak 18 halaman. Nah, lalu yang ini baru penafsirannya, bisa dilihat di paling atas nomor surah, terus kemudian nama surahnya sekaligus artinya,
terus turunnya di Mekah atau Madinah, ayatnya berapa, kemudian ayatnya ini di sebelah kanan, dan artinya di sebelah kiri, dan ini paling bawahnya penafsirannya. Penafsirannya seperti catatan kecil aja gitu, footnote aja gitu. Seperti itu, guys. Dan yang tadi ilustrasinya ya, ada ilustrasinya seperti gambar serangga gitu nih, kayak aku sih ngeliatnya kayak laba-laba ya. Mungkin ada yang lebih tahu ini gambar apa kelihatannya. Nah, kataku juga pas diperhatiin nih kok kayak laba-laba gitu tuh. Ya enggak sih? Apa kecoa? Maka kebetulan serangga. Ya gitulah, guys. Nah, kita lanjut ya, guys. Yang selanjutnya tarjamatul mu'allif atau riwayat hidup dari mu'allif kita. Yang pertama Zainuddin Hamidi. Lahir di kota Nan Ampek, Payakumbuh, Sumatera Barat pada tanggal 8 Februari 1907. Beliau adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Abdul Hamid dan Halimah. Kakaknya bernama Nahrawi. Beliau juga memiliki 5 orang bersaudara yang sebapak, yaitu Zainullah, Amiruddin, Salim, Maryam, dan Bermawi. Masa kecil dihabiskan Zainuddin Hamidi di kampung halamannya. Nah, terus Abdul Hamid ayahnya ini terkenal sebagai seorang berilmu, terutama ilmu agama yang mendalam maupun ilmu bela diri silat. Beliau memiliki sifat percaya diri yang tinggi, pemberani, dan suka menolong orang lain. Juga sering menghadapi preman pasar yang suka memeras dan menganiaya masyarakat lemah. Karena keberanian dan kepiawaiannya dalam bela diri inilah masyarakat memberikan julukan padanya dengan orang bagok atau orang yang pemberani, orang bagok. Zainuddin Hamidi adalah seorang yang ramah tamah, tapi konsekuen. Beliau tidak banyak bicara hal-hal yang nggak perlu, murah senyum, serta memiliki wibawa yang sangat besar. Beliau adalah ahli agama dan tokoh masyarakat yang selalu berpenampilan sederhana. Karena keluasan ilmu dan kealimannya, masyarakat Koto dan Ampek menggelari beliau dengan gelar Angku Mudo, yang berarti seorang ahli agama yang masih muda. Zainuddin Hamidi wafat pada hari Jumat, pada tanggal 29 Maret 1997 secara tiba-tiba di kamar di samping sekolahnya, yaitu Ma'had Islami, setelah kembali dari Jakarta berunding dengan Presiden Soekarno. Kemudian ini ada perjalanan intelektualnya. Selama 5 tahun ia belajar di sekolah pemerintah di Payakumbuh. Lalu setelah tamat ia melanjutkan sekolah di Darul Funun Al-Abbasyi di Padang, Jepang. Sekolah ini telah memiliki sistem klasikal dan para murid telah belajar dengan fasilitas bangku, meja, berpakaian rapi seperti memakai baju, dasi, jas gitu ya. Di Madrasah Darul Funun ini Zainuddin Hamidi belajar Al-Qur'an, ilmu tafsir, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Pada tahun 1927 Masehi, beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah di salah satu perguruan tinggi terkenal pada saat itu, yaitu Ma'had Al-Islami. Jadi emang Ma'had Islami ini dari Mekah ya, kemudian beliau mendirikan sekolah juga namanya Ma'had Islami gitu. Jadi emang terinspirasi dari nama ini. Zainuddin Hamidi merupakan orang Indonesia pertama yang sekolah di perguruan tinggi ini. 5 tahun beliau belajar di Mekah dan beliau kembali ke tanah air pada tahun 1932 Masehi. Kemudian ada guru-guru dan murid-murid dari Zainuddin Hamidi. Ketika beliau belajar di Darul Funun, beliau berguru dengan Buya Abdul Abbas, yang merupakan seorang ulama penghafal Al-Quran dan pernah belajar di Mekah. Di samping itu, beliau juga belajar Al-Quran kepada Tuanku Karuang di Payakumbuh. Lalu beliau melahirkan murid-murid yang luar biasa hebatnya. Di antaranya ada Zubair Said, yaitu seorang qori dan hafidz. Kemudian ada Arius Saikhi, yaitu seorang ahli hisab, dan Abdurrahman Zainuddin. Ini putra beliau sekaligus murid yang merupakan guru besar UI, Universitas Indonesia, dan seorang hafiz Quran. Yang kedua, kita masuk biografinya Fakhruddin HS. Haji Fakhruddin HS, Datuk Majo Indo, lahir pada 1906 Masehi di Situjuh Batur. Daerah ini merupakan dusun terpencil di Sumatera Barat yang terletak kira-kira 12 km dari kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Ayahnya adalah seorang ulama yang cukup terkenal di Situjuh Batu pada waktu itu, yaitu Haji Hussein yang memiliki gelar Tuanku Khotib. Sedangkan ibunya bernama Hajah Putihah Fatimah. Fakhruddin HS juga memiliki kakek yang bernama Ismail,
seorang ulama yang berpengaruh di daerahnya pada waktu itu, sehingga beliau dipopuler dengan panggilan Inyak Datuk. Beliau mendapati nikah di usia muda, yaitu pada usia 17 tahun. Beliau menikah dengan gadis kampungnya yang bernama Itam. Dikarenakan dengan pernikahannya bernama Itam tidak dikaruniai keturunan ya. Kemudian beliau melanjutkan sampai 3 kali pernikahan. Pernikahan kedua dengan Yulinan dikaruniai 3 anak. Pernikahan ketiga dengan Nur Hasanah dikaruniai 3 anak juga. Dan pernikahan keempat dengan Bulan dikaruniai 6 orang anak. Jadi beliau nikah 4 kali, guys. Lalu perjalanan intelektual dari Fakhruddin HS, pada usia 5 tahun beliau diajari untuk membaca Al-Quran serta sering dibawa oleh ayahnya ke berbagai tempat ketika dia berdakwah. Lalu pada usia 6 tahun, ia terus diajarkan pelajaran-pelajaran agama dan pada usia ini ia diajarkan baca Arab Melayu. Lalu pada tahun 1916, Fakhruddin masuk sekolah dasar biasa. Selanjutnya, beliau belajar secara non-formal ke beberapa guru di sekitar daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1921 hingga tahun 1922, beliau belajar dengan Tuanku Mudo Hamzah di Air Tabit. Lalu pada tahun 1923 sampai tahun 1927, beliau berguru pada Engku Mudo Ahmad Karung. Kedua orang tua Fakhruddin HS ini ingin melihat anaknya lebih dalam, jadi intens bergelut dalam ilmu keislaman, sehingga keduanya hendak mengirimkan anaknya ke Tanah Suci Mekah. Namun Fakhruddin HS menolak dengan tanpa alasan yang jelas. Kemudian karya-karya Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin HS. Yang pertama ada tafsir Quran Karim seperti yang telah kita paparkan tadi, yang sekarang kita sedang kaji. Yang kedua ada terjemah Sahih Bukhari tahun terbit tahun 2006. Dan yang ketiga ada terjemah Hadis Arba'in, Kitab Tauhid dan Mustalahul Hadis. Latar belakang penulisan kitab tafsir Quran ini berawal dari niat mufassir sebagai salah satu sumbangan dharma bakti untuk ketinggian agama Islam. Sebagaimana tercantum dalam mukadimahnya, sesungguhnya pekerjaan ini bukankah suatu hal yang ringan, melainkan kerja yang berat dan sulit. Ia meminta studi yang lama dan penyusunannya memerlukan tenaga, pemikiran, dan waktu yang cukup. Alhamdulillah, pekerjaan yang berat dan penting ini dapat diselesaikan dan sekarang diketengahkan keharibaan pembaca yang budiman sebagai satu sumbangan dan dharma bakti kami untuk ketinggian agama kita. Yang kedua, masadiru tafsir ya, sumber tafsir yang akan dipaparkan oleh Nelly Nurmairo. Pada Nelly dipersilakan. Baik. Oke. Baik, selanjutnya masadiru tafsir atau sumber tafsir. Secara eksplisit, metodologi yang digunakan kedua penulis tafsir Al-Quran di dalam karyanya tersebut tidak dijelaskan. Tetapi bila ditelisik dan ditelaah lebih mendalam, menurut Abdur Rauf, ayat yang sering dijumpai adalah penafsiran dengan merujuk kepada ayat lain, analisa bahasa, ijtihad, bibel sejarah, dan yang lainnya. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa metodologi yang digunakan bersifat ijtihadi, bukan penukilan-penukilan riwayat atau bisa disebut tafsir bil aroi. Selanjutnya, manahij at-tafsir, metode tafsir. Dalam menafsirkan ayat, penulis tidak menafsirkan seluruh ayat, tetapi hanya menafsirkan bagian-bagian ayat yang dianggap penting untuk ditafsirkan, dan penafsirannya pun hanya secara umum, tidak terperinci. Maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam tafsir Quran ini, karya Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin HS, adalah metode ijmali, yaitu metode menafsirkan yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dan mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, serta enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushafnya. Selanjutnya, turukut tafsir atau sistematika penafsiran. Permulaan kitab terdapat kata sambutan dari Syekh Sulaiman Ar-Rosaili Candung, Syekh Ibrahim Musa Parabek yang ditulis tahun 1956. Dan Haji Agus Salim yang menulis 3 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1953. Dengan demikian, tafsir ini sesungguhnya telah selesai disusun tahun 1953. Kemudian terdapat daftar isi surah sesuai dengan urutan abjad
lalu daftar juz dengan menggunakan angka Romawi. Setelah daftar juz terlebih dahulu diisi dengan pendahuluan mengenai sejarah ringkas Al-Quran. Baru setelah pendahuluan tersebut masuk pembahasan pokok utama yaitu penafsiran Al-Quran. Di bagian akhir kitab dicantumkan petunjuk isi tafsir atau indeks daftar surah dan isi yang terpenting. Dalam langkah penafsiran, mufasir menggunakan langkah tartib mushafi, di mana dituliskan nomor surah, nama surah, dan arti dari nama surah tersebut. Jumlah ayat serta makiyah atau madaniyah penafsiran terletak di bawah dengan menggunakan footnote. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Silahkan Novi. Selanjutnya, alwanu tafsir, yaitu corak tafsir. Dilihat dari sisi coraknya, tafsir Quran ini menggunakan corak umum. Sebab dalam penafsirannya, Zainuddin dan Fahrudin merangkup beberapa permasalahan secara umum, seperti penafsiran dengan corak lugah atau bahasa, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Mufasir menyebutkan dalam penafsirannya, perkataan 7, 70, dan 700 dalam bahasa Arab berarti jumlah yang terbanyak dan tidak terbatas kepada jumlah yang tertentu. Jadi tidaklah berarti bahwa langit atau alam yang di atas kita terbatas jumlahnya kepada 7. Dalam ayat ini juga diterangkan bahwa apa yang ada di dalam ini adalah untuk kepentingan manusia. Contoh lain menggunakan corak tasawuf yang ada di dalam surah Yusuf pada ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pada kalimat inna nafsal amaratun bisu, mufasir menuturkan ahli tasawuf membagi nafsu manusia ini beberapa tingkatan. Yang pertama nafsu amarah, yang artinya yang suka menyuruh kepada kejahatan. Yang kedua nafsu lawamah, yang artinya yang berjuang antara kebaikan dan kejahatan. Yang ketiga nafsu musawilah, yang artinya yang pandai menipu sehingga kejahatan tampak sebagai suatu kebaikan. Yang terakhir yaitu nafsu mutmainnah, artinya yang tenang dan yang tentram. Nafsu amarah adalah tingkatan yang paling rendah dalam jiwa manusia dan lebih tinggi dari itu nafsu lawamah yang ada pada surah yang telah mengenal buruk dan baik dan selalu berjuang menentang keinginan yang buruk. Nafsu musawilah senantiasa menggambarkan yang buruk berupa kebaikan. Yang paling tinggi ialah nafsu mutmainnah yang telah sampai ke tingkat ketentraman dan kesuciannya. Ada juga contoh lain menggunakan corak tafsir ilmi terdapat pada surah An-Nahl ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi sakharal bahra litakulu minhu lahmal taribaw wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taraful ka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan dia yang mengadakan lautan supaya daripadanya kamu dapat memakan daging yang baru dan kamu keluarkan dari dalamnya perhiasan yang akan kamu pakai. Dan kamu lihat kapal membelah lautan supaya dapat kamu mencari karunia dan supaya kamu bersyukur. Mufasir menuturkan dalam tafsirnya, lautan itu sangat penting artinya.
tempat menangkap ikan, pengambilan mutiara, dan sebagainya. Perhubungan di lautan sangat berguna bagi kemajuan perdagangan serta pertukaran ilmu dan kebudayaan antara bangsa-bangsa. Hampir 3/4 dari bulatan bumi ini terdiri dari lautan. Pembahasan selanjutnya, ijabiyatu tafsir atau kelebihan dan catatan kecilnya. Kelebihan dari tafsir ini, dengan menggunakan metode ijmali sehingga penafsirannya ringkas, mudah dipahami, sangat direkomendasikan kepada pembaca khususnya masyarakat awam. Sistematika penafsir Al-Quran secara urut mulai dari surah Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Catatan kecilnya, terlalu ringkas jika ingin dijadikan referensi kajian studi penafsiran dalam bentuk footnote sehingga terasa tidak seperti penafsiran. Selanjutnya, karena menggunakan footnote, maka penafsiran pun hanya didapati oleh ayat yang diberi footnote saja. Terus, tafsir Al-Quran ini masih menggunakan ejaan lama, belum sesuai dengan EYD sekarang. Kesimpulannya dibacain sekarang, Gel. Iya, boleh, Kak. Baik, kesimpulan dari makalah ini, berdasarkan permukaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran oleh Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin merupakan salah satu penafsiran yang merupakan bil ro'i dengan metode ijmali, serta coraknya adalah corak umum. Adapun kelebihan dari menggunakan tafsir Quran ini, penafsirannya ringkas, mudah dipahami, terkhusus bagi kalangan masyarakat awam, dan sistematikanya terurut mulai dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Namun catatan kecil yang perlu diperhatikan yaitu tidak direkomendasikan bagi pengkajian mendalam para akademisi karena terlalu terbatas tafsirannya. Penafsiran dalam bentuk footnote sehingga tidak terasa seperti penafsiran, melainkan seperti catatan kecil saja, dan tafsir ini tidak menggunakan EYD yang sesuai pada zaman sekarang. Sekian pemaparan dari makalah kami. Barangkali dari teman-teman ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas atau yang ingin menambahkan juga, silahkan. Dipersilahkan. Ya, mungkin kita juga sekaligus biar tahu ya tafsirnya kayak gimana. Aku share screen juga ya. Ini pada hadir nggak sih di sini? Terus aku kayak ngomong sendiri. Hadir. Hadir, Gel. Alhamdulillah. Hadir, Gel. Kita mulai ya, guys. Nih, aku kasih tahu tafsirnya seperti apa gitu kan. Ini covernya yang tadi aku bilang, hanya seperti ini saja kita dapatnya. Ini yang tadi surat izin dari penerbit Wijaya untuk di Malaysia. Nih. Terus ini kan cetakan apa namanya? Cetakan pertamanya tahun 87. Ini cetakan pertama ini di Malaysia itu merupakan cetakan terakhir, yaitu cetakan ke-13 ketika di Indonesia. Kan di Indonesia tadi kan ada 13 cetakan kan ada disebutkan di map PPT. Nah, ini cetakan pertamanya di Malaysia tahun 87, sedangkan di Indonesianya cetakan ke-13. Nah, ini yang kita dapat sekarang cetakan keduanya tahun 1988. Ini pengantarnya, pengantar cetakan ke-7, cetakan ke-3, pengantar penerbitnya, ini penerbit Wijaya ya. Wijaya apa penerbit itu ya? Wijaya nih, penerbit Wijaya Indonesia. Terus sambutan ini yang tadi kita bilang ada sambutan kan, sambutan dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Candung, ada sambutan dari Syekh Ibrahim Musa Parabek, terus ada juga sambutan dari Yang Mulia Inyik Haji Agus Salim. Lalu ini mukadimah yang tadi apa namanya? Ada apa namanya? Ini ya. Iya benar. Ini mukadimah dari Fakhruddin HS. Yang tadi ini kita sebut dalam latar belakang penulisan ini.
mukadimah yang ini. Kami mengucapkan pujian, nih kami enggak. Dari sini nih, sesungguhnya pekerjaan ini bukanlah suatu hal yang ringan. Nah ini. Nah kemudian ternyata beliau ini juga mengambil bahan referensinya juga dari kitab-kitab sebelumnya, kayak kitab Fakhruddin Ar-Razi, Asy-Syaikhauni, Al-Alusi gitu, Ibnu Katsir dan sebagainya. Nih, kalau kita biasanya daftar surahnya dari ini kan ya, guys, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ini enggak, kalau ini dari beberapa surah abjad. Abjadnya tuh A'raf, Al-A'la, Abasa, jadi enggak ngacak sih. Maksudnya enggak berurut apa sih bahasanya? Tafsir. Nuzuli apa mushafi ya namanya? Kalau bisa kan kita biasa kan kalau di daftar isi kan dari Al-Fatihah gitu kan. Kalau ini enggak, sesuai abjad A, terus Al-A'raf, Al-A'la, terus B, Bayyinah, Al-Balad, Baqarah gitu. Beda daftar isinya ya. Terus habis daftar surah, daftar juz. Juz 1, juz 2. Nah, lalu pendahuluan ini yang tadi kita bilang sebelum penafsirannya dimulai, sejarah ringkasnya dulu kan. Nah, ini baru mulai ada ilustrasi ya. Ilustrasinya ini aku bilang kayak serangga. Kayak kecoa kayak laba-laba gitu kan. Ini sejarah ringkasnya. Kayak itu tuh Bang. Kumbang ya. Benar. Nah, mungkin kita Iya, kayak kumbang. zoom. Lucu banget nggak sih itu? Iya. Kayak kumbang apa kecoa apa. Kecoa sih. Bagus banget nggak sih? Tuh kan. Gitu. Jadi ada ilustrasinya seperti ini. Kayak mamalia. Iya. Mamalia capai dilanda. Iklan Bu. Nah, lanjut ya. Ini masih pembahasan ringkasan sejarah Quran ya tadi. Ada 18 halaman lah kurang lebih. Setelah pemakalah hitung-hitung. Lanjut, ini kan udah sejarahnya tuh. Nah, ini baru tafsir Quran. Nafsirannya seperti ini. Jadi yang kita bilang seperti kayak terjemahan aja gitu ya, kayak cuma catatan kecil aja gitu, footnote doang. Berarti sumber ijmali. Apa? Berarti metodenya ijmali. Iya, kayak ijmali. Tapi sebetulnya ya di buku, kalau kalian punya buku mozaik tafsir itu, di situ tertulisnya sebetulnya tahlili sih, cuman kita kayak kurang sependapat, kami kurang sependapat gitu ya. Soalnya kan kalau tahlili kan lengkap ya biasanya ya. Terus memang sistematis juga dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah gitu. Cuman kalau dari sistem penafsirannya kita condong ijmali karena kan ini hanya kayak gini aja, seringkasnya banget aja. Ini surahnya di atas kan, nomor surahnya, juznya, terus kemudian namanya plus artinya dan kurungnya, terus ini turunnya di mana, terus ini ayatnya berapa ayat gitu kan. Terus penafsirannya kayak gini aja. Jadi aku ingat penafsirannya itu tuh kalau nggak salah, penafsiran Al-Furqan kalau nggak salah kayak gini juga deh. Dan penafsiran ini itu masih menggunakan bahasa ejaan yang dulu tahun 90-an, belum pakai ejaan yang sekarang. Dan kayaknya yang aku dapat juga belum ada cetakan terbarunya gitu kayak yang buat kayak yang nggak posisikan tahun sekarang gitu EYD-nya belum ada sih kayaknya gitu. Udah sedih seperti ini. Dan ini yang terakhir ya aku kasih. Berarti bedanya kalau yang Malaysia pakai bahasa Malaysia, kalau Indonesia gitu kali ya bedanya. Sepertinya sih, tapi sebetulnya kan kita di PPT tadi kan ada contoh penafsiran gitu ya. Contoh dari corak tasawuf, corak ini gitu. Kan kita juga itu mengambil dari referensi buku, kemudian kita lihat tafsirannya gitu. Itu bahasanya sama sih sebetulnya. Ih, kok nggak bisa ke atas ke bawah sih? Iya, aneh. Astagfirullah. Jadi pas kita cek itu bahasanya sama. Aku juga bingung kenapa. Karena aku bahasanya mungkin Melayu gitu kan, namanya dari Malaysia, cetakannya dialihkan. Tapi ternyata sama. Ini yang tadi ini mau dijelaskan di akhir ya kan. Nah nih.
halaman akhir ya. Halaman akhir nih isi tafsir Quran yang apa indeksnya. Ini indeksnya tuh, indeks sesuai apa ya? Ya nama-nama isinya seperti ini gitu. Kalau kalian mau nyari satu kata atau 2 kata doang misal. Oh, ini nggak usah di-scroll sih. So deh. Error. Ya, kemudian ini indeksnya kan tuh banyak. Kalian mau nyari kosakata apa misal ada. Terus ini daftar surat dan isi yang terpenting. Jadi daftar surahnya kalau yang tadi kan di atas daftar isinya sesuai ini ya, sesuai abjad aja ya, nggak sesuai tafsir Mushafi. Kali ini sesuai Al-Fatihah, Baqarah, terus An-Nisa, Ali Imran dulu ya, Ali Imran, An-Nisa gitu dan sebagainya. Gitu. Sudah selesai. Aduh, jadi error ya. Begitulah tafsirnya guys. Ada yang ingin tanyakan atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Bateraiku lemah lagi buat audio. Kalau tidak ada yang bertanya, ya. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin apa ya? Gimana, Jel? Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Mengikuti teman-teman. Ya Bapak yang ngomen, kalau kita nggak bisa ngomen. Betul ya, Iya, kadang ya. emang kayak apa ya? Itu juga ya Belum paham sepenuhnya juga. buat revisian juga kan gitu ya. Kalau insya Allah mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman semua. Mungkin kita tutup aja kali ya teman-teman. Ini Bapak fix kan ya nggak hadir ya? Iya, tutup aja kali ya. Iya, Jel. Nggak ada kayak bilang Bapak. Ya, nanti makalah kami juga akan dikomentar di grup. Oke, mungkin ditutup aja kali ya teman-teman sekalian. Boleh? Moderator Boleh. silahkan ditutup saja. Ditutup Semangat sekali ya. Bunda. Ya, Beneran ya ditutup ya, Jel? ya, boleh. Baik, sekian pemaparan dari makalah kami. Terima kasih dari teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan di mata kuliah ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak makalah. Terima kasih semuanya. Terima kasih pemakalan. Ini dulu ya, di stop dulu share itunya.